Episode seru kali ini dimulai dengan Anandi pulang dari sekolah. Asa dan Abi melihatnya. Anandi termenung dan tidak bisa mendengar apa yang Asa katakan. Asa menyadarkan Anandi. Anandi berkata dia sangat senang melihat mereka berdua hidup bahagia. Anandi pun pergi. Asa dan Abi bertanya-tanya apa yang terjadi. Jagdish memikirkan bagaimana Anandi menandatangani surat cerai. Di sisi lain, Anandi bekerja hingga larut malam untuk mengembangkan Jetsar. Ketika dia membuka laci dia melihat liontin Jagdish dan mengingat perkataan Jagdish. Pelayan mengatakan bar akan tutup, Jagdish bangkit dan pulang. Gauri mengatakan mengapa kamu dalam keadaan ini, apakah karena Anandi ingin bercerai? Jagdish bilang aku minum bukan untuk Anandi, tapi karena keluargaku menolakku karena dia. Jagdish menangis. Dia bilang keluargaku memilihnya, dia yatim piatu. Gauri bilang aku di sini, kamu tidak sendirian. Keesokan paginya, nenek memberitahu semua orang bahwa dia akan mengembalikan koper dengan barang-barangnya kepada Jagdish. Vasan bertanya bagaimana keadaan di Mumbai. Nenek menjelaskan Jagdish telah menandatangani surat cerai. Dia gugup dan dia pasti akan susah untuk melupakan kejadian itu. Saat nenek berdiri dia melihat fotonya bersama Jagdish. Dia mengingat begitu dekat dirinya dengan Jagdish. Nenek menjadi emosional, dan meminta mereka untuk menurunkan foto itu dari dinding, dan dimasukkan ke dalam gudang. Gauri mempersiapkan Jagdish untuk hari pertamanya kerja di rumah sakit. Gauri menciumnya. Keduanya bahagia. Saat ingin pergi, Jagdish mengingatkan Gauri dia telah melupakan sesuatu. Gauri mengingatnya dan menyuapi Jagdish yogurt pertanda hal baik akan terjadi. Jagdish mengingat Anandi yang dulunya juga menyuapinya yogurt. Setelah itu dia berangkat kerja. Asa dan Abi datang untuk menerima doa Madan. Madan mengatakan beraninya kalian datang. Kalian telah mempermalukan keluarga. Sukna datang dan bilang aku yang menelepon mereka. Dia mencoba membujuk Madan untuk memaafkan mereka. Madan berteriak pada Sukna, ini semua adalah idemu. Dia menyeret Sukna keluar dari rumah. Rada menghalanginya. Asa bilang itu semua karena aku jangan mengusir Sukna. Madan mengambil sagun dari Sukna. Dia mengusir Farun dan Sukna. Dia mendorong Sukna dan saat itu Syam datang dan memeluknya. Anak-anak juga memeluk Syam. Syam bertanya kenapa dia mengusir mereka. Dia bilang jika Sukna pergi, aku juga akan pergi. Rada mengatakan jika anakku pergi, aku juga akan pergi. Rada, Syam dan keluarganya pergi. Madan mengatakan Sagun adalah cucuku dan dia akan tinggal bersamaku. Syam menghentikannya dan mengatakan dia adalah putriku. Dan dia akan ikut denganku. Ketika Madan hendak menampar Syam, dia menahan diri. Meski sulit, Syam meyakinkan Madan untuk tidak keras kepala. Madan menyesal dan meminta maaf kepada Sukna. Dia dengan sepenuh hati memaafkan Abi dan Asa. Dia memberi Asa satu set perhiasan dan memberkati dia. Mahan mencari dokumen. Anandi membantunya mengambilnya dari tas Byron. Mahan pergi. Anandi melihat surat cerainya di sana. Dia melihat Jagdish telah menandatangani juga. Dia mengingat kembali saat dia menikah dengan Jagdish. Dia menjadi sedih dan menangis. Nenek melihatnya. Anandi datang ke kamarnya. Nenek datang dan mengatakan akan memindahkan sekolah Anandi ke bangunan yang lebih besar. Dan di sana telah menggunakan komputer. Anandi senang mendengarnya dan memeluknya. Jagdish sedang bekerja di rumah sakit. Pasien datang untuk memeriksa kandungannya. Dokter senior memeriksa kandungan di dalam. Sedangkan Jagdish memeriksa dokumennya. Dokter senior keluar dan mengatakan kepada pasien itu untuk sebuah kata. Kedua pasangan itu terlihat senang kemudian pergi. Tidak lama pasien lain masuk untuk memeriksa kandungannya. Saat keluar dokter itu menyebutkan lagi sebuah kata. Kedua pasangan itu terlihat sedih dan tidak bersemangat kemudian pergi. Jagdish bertanya kepada dokter senior apa yang dikatanya kepada pasien. Dokter senior mengatakan kamu akan tahu dalam beberapa hari ke depan. Karena Jagdish memaksa, dokter senior berkata dia membocorkan jenis kelamin anak mereka. Jagdish mengatakan itu tidak diperbolehkan. Dokter senior mengatakan rumah sakit itu bisa besar. Karena seperti ini dan kita akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Jagdish tidak senang mendengar perkataan itu. Madan dan keluarganya datang ke rumah nenek. Dia meminta maaf atas penghinaannya kepada mereka. Dia mengatakan bahwa dia menerima Abi dan Asa. Nenek dengan rendah hati memaafkannya. Sumitra memakaikan gelang pada Asa. Semuanya bahagia. Pada malam hari,
Jagdish pulang kerja. Gauri sedang memasak. Jagdish tidak memberitahunya tentang kejanggalan di rumah sakit. Gauri telah diterima sebagai dokter di rumah sakit di kota Mumbai. Gauri dan Jagdish sangat gembira. Gauri bilang, aku akan mencarikanmu pekerjaan, jangan khawatir. Jagdish sedih dan berkata, tidak perlu, aku puas dengan pekerjaan aku. Gauri menelepon temannya dan mengucapkan selamat padanya. Jagdish meminta dokumen kepada Gauri, tetapi Gauri mengabaikannya. Jagdish sedih dan mengambil dokumen dan pergi. Gauri masih berbicara di telepon. Di pagi hari Anandi siap pergi ke sekolah. Nenek memberitahu keluarga bahwa Anandi memiliki hak untuk bahagia juga. Dia mengatakan pernikahan tidak harus diadakan sampai Anandi menemukan calon yang cocok untuknya. Di rumah sakit tempat Jagdish bekerja, dokter mengarahkan pasien untuk dites. Padahal tidak perlu dites. Jagdish bereaksi bahwa ini salah. Dokter senior ini mengatakan jika dokter tidak mengetes, bagaimana mereka mendapatkan komisi dari itu? Jagdish mengatakan bagaimana jika orang itu tidak mampu membayar. Dokter memberitahu Jagdish untuk membiasakan diri dengan hal seperti itu, atau dia akan dalam masalah ke depannya. Nenek dan Byron pergi untuk melihat calon mempelai pria untuk Anandi. Anandi pulang dan melihat mereka. Dia bertanya kepada mereka kemana mereka akan pergi. Byron berbohong akan bertemu dengan orang untuk keperluan bisnis. Jagdish mengeluh kepada manajer tentang praktik yang salah. Tetapi manajer sudah tahu dari awal dan memberitahu Jagdish, jika dia ada masalah dengan itu maka besok dia tidak perlu lagi masuk kerja. Jagdish pergi dengan kecewa. Nenek berbicara dengan keluarga pengantin pria. Ibu mempelai pria bertanya mengapa Anandi bercerai. Dia mengatakan Anandi pasti telah melakukan kesalahan. Nenek memuji Anandi dan mengatakan semua kebaikannya. Calon pengantin pria agak tua, berkacamata dan pemalu turun dari atas. Ketika nenek melihat pengantin pria, dia terkejut dan tidak menyukainya. Byron mengatakan kami tidak tahu bahwa pengantin pria sudah tua. Keluarganya juga sepertinya menyembunyikan sesuatu. Byron menanyai pengantin pria dan bertanya dari sekolah mana dia lulus. Pengantin pria tidak berbicara. Ayahnya menjawab semuanya. Dia mengklaim bahwa putranya adalah seorang dokter. Byron membantah mereka dan tidak percaya. Byron tidak setuju untuk menikahkan Anandi dengan anaknya, karena telah mencium begitu banyak kebohongan. Saat mereka ingin pulang, keluarga itu menghentikan Byron dan menghinanya. Sementara Byron ingin menjawab, nenek menghentikannya dan mereka pergi. Jagdish memeriksa anak laki-laki yang terluka di klinik. Beberapa orang datang dan menggertak Jagdish untuk merawat bosnya terlebih dahulu. Sementara Jagdish tetap tenang dan mencoba menjelaskan. Para pria itu menodongkan pisau ke Jagdish. Bahkan penjaga keamanan tidak bisa berbuat apa-apa. Jagdish berdiri di depan mereka. Mereka mulai memukul dan menendang Jagdish, dan mulai menghancurkan klinik. Episode berakhir. Semakin seru ya ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya jika kalian suka. Ikutin terus video berikutnya ya.